pada tanggal 21 Juni, sekitar pukul 2.30 pagi waktu setempat di Iran, militer Amerika Serikat meluncurkan salah satu serangan paling berani dalam sejarah modern. Untuk pertama kalinya, bom penghancur bunker GBU-57 seberat 30.000 pon digunakan dalam pertempuran, menargetkan 3 situs nuklir paling dijaga di dunia, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Serangan ini bukan sekadar aksi militer biasa, melainkan sebuah pesan tegas, demonstrasi kekuatan dan presisi dari Angkatan Udara AS yang sanggup menghancurkan target strategis di kedalaman bumi, kapanpun dibutuhkan. Setiap pesawat pengebom membawa GBU-57B, bom penghancur bunker raksasa yang dirancang untuk menembus lapisan beton dan baja yang terkubur di bawah tanah. Misinya sederhana namun berani, menghancurkan infrastruktur nuklir Iran yang tersembunyi jauh di bawah pegunungan. Operasi ini berlangsung sekitar 30 jam, termasuk beberapa kali pengisian bahan bakar di udara, menjadikannya salah satu misi pengeboman terlama dan paling kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Serangan ini menegaskan keseriusan AS dalam menggagalkan kemajuan program nuklir Iran. Namun, di balik keberanian itu, muncul pertanyaan yang berbahaya. Apa yang akan terjadi jika Iran mencoba membalas? Bagaimana jika sistem pertahanan udara Iran berhasil mendeteksi salah satu pembom siluman ini? Apakah sistem rudal permukaan ke udara seperti S-300 atau S-400 mampu menghantam pesawat yang secara teknis nyaris tak terlihat radar? Dan seperti apa respons Amerika Serikat jika itu terjadi? Saat ini, langit di atas Iran telah berubah cubalasan yang lepas kendali. Kita akan mengupas lebih dalam tentang serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan pertanyaan besar yang menyertainya. Mengapa serangan ini dilakukan? Apa maknanya? Dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Setelah beberapa pembom siluman B-2 menghantam Fordow, Natanz, dan Isfahan secara terkoordinasi, satu pertanyaan utama pun mencuat. Bisakah Iran benar-benar mendeteksi dan menembak jatuh salah satu pesawat pengebom tercanggih di dunia? Untuk memahami hal ini, kita harus melihat bagaimana kedua pihak beroperasi. Iran telah berinvestasi besar dalam sistem pertahanan udara. Mereka mengoperasikan sistem rudal jarak jauh S-300 buatan Rusia, dan kemungkinan juga memiliki S-400. Selain itu, Iran memiliki sistem buatan dalam negeri seperti Khordad 15 dan Bafar 373, semua dirancang untuk mempertahankan wilayah kritis dari serangan udara. Sistem-sistem ini sangat canggih dan mampu mendeteksi serta menghancurkan berbagai jenis pesawat. Namun, B-2 Spirit bukan pesawat biasa. Ia dirancang secara khusus untuk menembus sistem pertahanan tersebut. B-2 bukan sekadar pembawa bom. Ia adalah sistem senjata terbang yang dibangun agar nyaris tak terlihat. Bentuk segitiga khasnya, ditambah bahan penyerap radar, membuat jejak radar B-2 sangat minim. Bagi operator radar Iran, B-2 hanya muncul sebagai bayangan samar, jika terlihat sama sekali. Dan meskipun sinyal terdeteksi, biasanya sudah terlambat. B-2 memasuki wilayah udara musuh dari ketinggian dan sudut yang membuat radar tradisional kesulitan melacaknya. Pada saat baterai pertahanan Iran menyadari keberadaannya, pesawat itu sudah terlalu dekat untuk diintersepsi secara efektif. Fordow, Natanz, dan Isfahan bukan sekadar titik di peta. Mereka adalah simbol dari tekad dan ambisi nuklir Iran. Selama lebih dari 1 dekade, ketiga fasilitas ini telah memainkan peran kunci dalam membentuk hubungan yang tegang dan penuh ketidakpercayaan antara Iran dan komunitas internasional. Fordow, terletak di bawah lapisan batu dan beton di dekat kota suci Qom, dirancang sebagai benteng nuklir yang tidak bisa dijangkau oleh serangan biasa. Disitulah beberapa sentrifus paling canggih Iran terus memperkaya uranium hingga mendekati tingkat senjata, menempatkan program ini di jalur yang sangat mengkhawatirkan. Natanz, tersembunyi di padang pasir Iran Tengah, adalah pusat pengayaan uranium terbesar negara itu. Fasilitas ini sudah menjadi target berbagai operasi rahasia, termasuk serangan siber dan sabotase, namun berulang kali bangkit kembali dan tetap beroperasi. Ini adalah jantung dari mesin nuklir Iran. Sementara itu, Isfahan, kota dengan warisan budaya berabad-abad, menjadi lokasi penting untuk konversi uranium dan penelitian senjata. Ketiganya membentuk jaringan yang memungkinkan Iran terus melangkah menuju ambisi nuklirnya. Bagi Amerika Serikat, membiarkan ketiga lokasi ini terus berjalan bukanlah pilihan. Stok uranium yang terus bertambah dan semakin diperkaya bukan hanya ancaman regional, tapi juga global. Serangan oleh pesawat siluman B-2 bukan semata soal menghancurkan bangunan atau peralatan. Ini tentang memukul mundur waktu, memperlambat,
bahkan mungkin menghentikan kemajuan menuju pengembangan senjata nuklir. Masing-masing target dipilih dengan cermat, membawa bobot strategis dan simbolis. Serangan ke Fordowu menunjukkan bahwa bahkan situs paling terlindungi pun tidak aman. Natanz, sebagai pusat pengayaan terbesar, dihantam untuk melumpuhkan kapasitas pengolahan. Dan Isfahan diserang untuk memutus rantai pasok dan riset teknologi nuklir. Ini bukan sekadar penghancuran fasilitas, tapi penataan ulang kekuatan dan pengaruh di kawasan yang sudah lama berada di tepi konflik. Tindakan ini adalah peringatan keras, bukan hanya untuk Iran, tetapi juga untuk negara-negara lain yang mungkin berpikir bahwa fasilitas bawah tanah dan pegunungan bisa melindungi mereka dari kekuatan Amerika Serikat. B-2 Spirit, senjata utama dalam serangan ini, bukanlah sekadar pesawat pembom. Ia adalah perwujudan supremasi udara dan teknologi siluman AS. Panjangnya lebih dari 21 meter, dengan bentang sayap 52 meter, dan mampu membawa muatan hingga 18.000 kg, termasuk GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, bom non-nuklir terbesar dalam arsenal AS. Dirancang untuk menembus bunker terdalam, bom ini adalah kunci dalam menghancurkan target seperti Fordowu dan Natanz. Namun, lebih dari itu, B-2 adalah simbol. Simbol dari pesan yang ingin disampaikan Amerika. Tak ada tempat yang terlalu dalam, terlalu tersembunyi, atau terlalu terlindungi. Persediaan uranium Iran yang terus bertambah bukan hanya ancaman regional. Itu adalah bahaya yang menjalar jauh melampaui batas Timur Tengah. Serangan oleh pesawat pengebom siluman B-2 dirancang untuk menyampaikan pesan tegas. Tak peduli seberapa dalam, tersembunyi, atau terlindung fasilitas itu dibangun, Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk menjangkaunya. Ini bukan sekadar soal menghancurkan infrastruktur. Ini tentang menghancurkan garis waktu, menunda program yang, menurut banyak analis intelijen, berpotensi menghasilkan senjata nuklir hanya dalam hitungan tahun. Setiap target yang dipilih bukan hanya strategis, tetapi juga simbolis. Serangan terhadap situs Fordowu menunjukkan bahwa bahkan lokasi dengan pengamanan paling ketat pun tidak kebal. Natanz, sebagai pusat pengayaan utama, menjadi sasaran untuk melumpuhkan inti dari kemampuan produksi Iran. Sementara itu, Isfahan, yang vital dalam rantai pasokan dan konversi uranium, menjadi titik krusial untuk diputus. Serangan ini bukan sekadar memperlambat rotasi sentrifuge. Ini adalah upaya strategis untuk membentuk kembali keseimbangan kekuatan di wilayah yang tengah berada di ujung tanduk. Pilihan target bukan tindakan sembarangan, melainkan keputusan yang telah diperhitungkan secara cermat. Amerika ingin menegaskan, garis merah yang telah ditetapkan akan ditegakkan, apapun medannya, sekuat apapun pertahanannya. Ini adalah pesan, bukan hanya untuk Iran, tetapi juga untuk setiap negara yang menganggap bahwa fasilitas bawah tanah mereka aman dari jangkauan teknologi dan ketepatan Amerika. Untuk memahami bagaimana Amerika mampu melancarkan serangan yang begitu dalam, akurat, dan mematikan ke jantung wilayah Iran, kita harus memahami kekuatan di baliknya. B-2 Spirit. Tidak ada pesawat pengebom lain di dunia yang sebanding. Bagi sistem pertahanan udara, B-2 tak ubahnya titik kecil di langit, lebih kecil dari burung, sulit dilacak, mustahil dipintas. Namun, B-2 bukan hanya mesin perang. Ia adalah simbol dari keunggulan teknologi, kekuatan udara, dan kecerdikan militer Amerika. Ia menjadi pengingat bahwa tak peduli seberapa dalam rahasia disembunyikan, teknologi siluman dan presisi tinggi dapat mencapainya. Bukan hanya menghilang dari radar, B-2 mengubah kalkulasi strategi musuh. Bahkan lokasi yang terkubur di bawah pegunungan pun tidak lagi bisa dianggap aman. Serangan ini adalah peringatan nyata. B-2 bukan peninggalan masa lalu, tetapi alat dominasi masa kini. Ia mampu menembus wilayah udara yang disengketakan, menghantam target secara presisi, lalu lenyap sebelum ada waktu untuk merespons. Dalam serangan ke Fordowu, Natanz, dan Isfahan, Amerika tidak hanya menargetkan situs nuklir. Mereka menyerang keyakinan bahwa tempat-tempat itu tidak bisa disentuh. Dan dalam satu gelombang serangan, mereka mengubah kalkulasi geopolitik di Timur Tengah, mendefinisikan ulang apa yang mungkin, dan memperjelas batas yang tidak boleh dilanggar. Bagi Iran, ini bukan sekadar kemunduran taktis. Ini adalah peringatan nyata bahwa benteng-benteng bawah tanah mereka, sekuat dan sedalam apapun, bisa dijangkau dan dilumpuhkan. Tapi dampaknya jauh melampaui batas-batas wilayah Iran. Di kawasan yang begitu dinamis,
Tempat aliansi dan konflik dapat berubah dalam semalam. Serangan ini menjadi sinyal keras, baik untuk sekutu maupun lawan. Bagi Israel dan Arab Saudi, yang telah lama mewaspadai ambisi nuklir Teheran, ini adalah pembuktian bahwa Amerika Serikat bukan hanya berbicara soal garis merah, tetapi siap menegakkannya. Serangan ini menegaskan bahwa Washington masih menjadi jangkar keamanan kawasan, dan bahwa kekhawatiran sekutu-sekutunya didengar serta ditindaklanjuti. Bagi kelompok bersenjata seperti Hizbullah dan Houthi, ini adalah pesan yang tak bisa diabaikan, bahwa setiap agresi dapat dibalas dengan kekuatan mematikan dari langit, baik oleh Amerika maupun melalui koalisi yang mereka pimpin. Dan untuk Rusia serta Cina, yang secara politik dan ekonomi telah merapat ke Iran, serangan ini memunculkan dilema strategis. Keduanya harus mempertimbangkan kembali posisi mereka, karena dominasi udara Amerika kini terbukti mampu menembus wilayah yang selama ini dianggap terlalu berisiko. Setiap serangan presisi meningkatkan risiko salah perhitungan. Dan semakin sering ini terjadi, semakin besar peluang sebuah konflik regional berubah menjadi krisis global. Gangguan terhadap pasar energi, lonjakan harga minyak, dan ketegangan geopolitik lintas benua, semuanya bisa dipicu oleh satu malam serangan udara. Apa yang dimulai sebagai operasi militer terbatas kini berpotensi menjadi titik balik. Dunia menyaksikan. Setiap keputusan dalam beberapa hari ke depan bisa menentukan arah Timur Tengah untuk bertahun-tahun yang akan datang. 3 pesawat pengebom siluman B-2 bukan hanya headline. Mereka adalah penanda sejarah. Amerika Serikat telah membuktikan bahwa mereka bisa menghantam jantung Iran dengan presisi, cepat, dan tanpa peringatan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa selanjutnya? Jika ketegangan meningkat, jika pembalasan datang, ini bisa berkembang menjadi konflik berskala penuh, melibatkan lebih banyak negara, lebih banyak korban, dan lebih banyak konsekuensi. Apakah ini langkah strategis yang cerdas? Unjuk kekuatan yang diperlukan? Atau justru tindakan berisiko tinggi yang membawa dunia lebih dekat ke perang terbuka? Dan bagaimana seharusnya Iran merespons? Akankah mereka mundur dan mengevaluasi kembali program nuklir mereka? Atau justru menggandakan perlawanan dan menyulut babak baru ketegangan regional? Kami ingin tahu pendapat Anda. Apakah keputusan Amerika Serikat ini tepat? Dan jika situasi terus memanas, bagaimana menurut Anda semuanya akan berakhir? Sampaikan opini Anda di kolom komentar. Kami membaca semuanya. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menghargai konten seperti ini, silakan tinggalkan suka dan berlanggananlah ke saluran kami. Sampai jumpa di misi berikutnya.